Ini adalah kiriman FR dari grup Telegram CPNS 2021, TWK-nya PPKI sidang ke-1, tugas MK, tugas MA, tugas KY, isi dekret presiden, pengamalan Pancasila 2 soal, pengamalan bela negara 2 soal, Syarikat Dagang Islam bergerak di bidang apa, HOS Cakro Aminoto, Budi Utomo, Cut Nyak Dien berjuang di provinsi mana, cara meningkatkan HAM di Indonesia dan mata internasional, anggota MPR terdiri dari kalau RUU gagal di DPR, apa langkah selanjutnya? Pasal 28, pasal 31, contoh bentuk integritas yang dilakukan oleh HOS Cakroaminoto. Soal cerita 5-6 soal tentang ide gagasan pokok, nilai yang terkandung, dan bahasa baku. Ada satu soal temennya Cut Nyak Dien, tapi lupa banget namanya siapa, pahlawan laki-laki. Soal cerita 5 soal. Kalau tiunya hitungan dasar, posisi duduk 6 soal, deret sampai ratusan ribu 4 soal, figural 6 soal, sinonim antonim 5 soal, perbandingan 2 soal, silogisme 5 soal, persamaan atau pertidaksamaan. TKP, salah satunya belajar dari Fandi AP, alhamdulillah mirip banget pemikirannya dengan penjelasan yang ada di YouTube. Selanjutnya kiriman dari Rianto Silalahi, aku tes sesi 2 hari Rabu, Kota Pekalongan di UTNI Semarang. Dapat skor 452, kalau TWK soalnya kebanyakan penalaran, bagaimana bersikap, dan ada beberapa sejarah dikit. Kalau TIU gampang, intinya fokus, figuralnya banyak hampir 8, posisi duduk juga banyak hampir 4, beda cerita lagi, pecahan banyak juga hampir 5 deret. Kalau TKP menurut aku masih mending, masih masuk logika. Semoga lanjut SKB. Amin ya robbal alamin. APPM membeli selusin buku dapat diskon 10%. Pembelian lusin berikutnya dia mendapatkan tambahan diskon 3%. Jika harga buku satu lusin 360.000, berapakah harga yang harus dibayar jika membeli 3 lusin? Baik, di sini dia pertama membeli buku satu lusin dapat potongan 10%, berarti 100 dikurangi 10, 90 ya. 90, ini diskon pertama, 90 per 100 dikali dengan harga awal 360.000 untuk satu lusin. Kemudian kita sederhanakan dulu. Ini bisa kita coret, tinggal 90 dikali 3.600 dapat harga 324.000. Kemudian di pembelian selanjutnya mendapat potongan harga tambahan sebesar 3%. Di sini pernyataannya dia membeli 3 lusin, berarti 2 lusin selanjutnya mendapat potongan 3%, berarti 360 dikali 2 dapat 720.000 untuk pembelian 2 lusin berikutnya. Berarti 100 dikurangi 3%, 97% per 100% dikali dengan harga 2 lusin yang ini ya teman-teman, 720.000. Kemudian sederhanakan lagi, coret tinggal 97 dikali 7.200 dapat harga 698.400. Nah, tinggal kita jumlahkan 324.000 ditambah 698.400 sama dengan 1.022.400 perak. Jadi si APPM ini membayar 3 lusin buku sebesar 1.022.400. Dia tidak ada opsinya, dia lupa semua. A lupa, yang B A aja lupa, apalagi B, C ini lagi, D lupa woi, C seradah. Oke baik teman-teman, terima kasih FR-nya. Hasil dari akar 12 ditambah akar 12 ditambah akar 12 dan seterusnya teman-teman. Baiklah kita buat dulu soalnya seperti apa ini.
Jadi soalnya itu begini, akar 12 ditambah dengan akar 12 ditambah dengan akar 12 dan seterusnya ya teman-teman. Nah, kalau seperti ini sangat mudah caranya teman-teman. Akar dari 12 itu berapa teman-teman? Akar dari 12 3 dan 4 ya. Nah, teman-teman, untuk menjawabnya kita melihat dari sini teman-teman. Jika plus, maka yang diambil nilai terbesar teman-teman. Jadi jawabannya 4. Jika yang di sini jika diketahui soalnya 12 dikurang akar 12 dikurang akar 12, maka kita pilih yang paling kecil, berarti 3 ya teman-teman. Nah, untuk jawab soal seperti ini begini caranya teman-teman ya. Jadi kita ambil apa yang di soal, ditambah ataupun dikurang. Karena ini berhubungan ditambah, maka jawabannya yang 4 ya teman-teman. Ini adalah soal barisan dan deret. Baik teman-teman, kalau mau mencoba silakan dicoba dulu. Saran saya untuk mengerjakan soal seperti ini, kita analisa dulu. Ini awalnya bilangannya besar ya, sekitar 1 juta, kemudian menyusut, terus menyusut. Berarti ini setiap bilangannya dibagi teman-teman. Kita perhatikan di sini 256 ke 1024. Berarti kemungkinan besar ini dibagi 4. Udah kelihatan ini 1000 ke 2 bagi 4. Kemudian 4000 ke 1000 sama dibagi 4 juga. 16.000 ke 4 dibagi 4 juga. 65.000 ke 16.000 ya benar, ini bagi 4 juga. Nah teman-teman, dapat dipastikan pola bilangan ini pembagian 4. Coba deh, 256 dibagi 4 berapa? 64 ya. 64. Kita di opsi 64 ya. Berarti ini kita eliminasi tinggal tersisa B, D, E. Kemudian 64 kita bagi 4 berapa? Dapat 16. Nah teman-teman, jadi jawabannya 64 dan 16 yang B. Tadi aku dapat sinonim begini: deklarasi, pertemuan, presiden titik-titik, A legislatif, D eksekutif, E pemerintah. Logikanya gimana? Baik teman-teman, kalau menurut saya ini kan pertemuan. Di dalam pertemuan itu adanya deklarasi. Apa itu deklarasi? Deklarasi yaitu pernyataan, ringkasan, atau penjelasan. Berarti di pertemuan terdapat hasil penjelasan ataupun mempunyai pendirian dari setiap pertemuan. Nah, begitu juga dengan presiden. Artinya presiden ini merupakan lembaga eksekutif ya. Nah, di dalam lembaga eksekutif itu terdapat presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri. Jadi sehingga jawaban yang tepat adalah yang D, eksekutif. Tapi kalau ada jawaban teman-teman yang berbeda, silakan komen di kolom komentar apa jawaban yang benar menurut soal ini. Yang aku ingat, negara kita adalah negara hukum menurut pasal. Negara hukum adalah bunyi pasal 1 ayat ketiga. Negara berdasarkan kedaulatan rakyat dan dipilih oleh rakyat. Yang ini merupakan pasal 1 ayat kedua. Gubernur dipilih secara langsung oleh rakyat. Gubernur diberhentikan oleh A. Presiden, B. MPR, C. DPR, D. Menteri Pertahanan, dan E. DPR. Nah, di sini teman-teman, bahwa gubernur itu merupakan kepala daerah.
Jadi yang bersangkutan antara DPR dan DPRD, tapi yang lebih menyangkut adalah DPRD. Jadi yang memberhentikan gubernur adalah DPRD. Kemudian ada yang komen di kolom komentar bahwa mekanisme pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah pada umumnya adalah ditetapkan oleh Presiden berdasarkan usulan dari DPRD Provinsi sebagai hasil rapat paripurna melalui Menteri Dalam Negeri, atau untuk gubernur atau wakil gubernur, atau ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan usulan DPRD kabupaten atau kota sebagai hasil paripurna. Melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati atau wakil bupati atau wali kota dan atau wakil wali kota. Nah, teman-teman, jadi yang mengusulkan untuk pemberhentian gubernur atau kepala daerah adalah DPRD atas persetujuan dari Presiden. Jadi otomatis jawabannya yang E, DPRD. Salah satu nilai dasar bela negara yang dirumuskan dalam rangka rencana aksi bela negara mengandung nilai penggenap dan penegas bagi nilai-nilai bela negara yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai penggenap dan penegas ini dirumuskan berdasarkan pada Pandangan Hidup Bangsa UUD 1945 Pancasila tidak diketahui. Baik teman-teman, di sini nilai penggenap dan penegas bagi nilai-nilai bela negara itu dirumuskan di B Undang Dasar 1945. Nilai dasar yang terakhir dari konsepsi bela negara dalam rangka implementasi rencana aksi bela negara. Semangat mewujudkan negara yang berdaulat, adil dan makmur, yang berfungsi sebagai penggenap dan penegas bagi nilai-nilai bela negara yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai ini dirumuskan berdasarkan kepada kerangka berpikir puisi kemerdekaan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sebagai bentuk adanya kesadaran akan anugerah kemerdekaan. Dengan kesadaran tersebut, maka kemerdekaan dan persatuan dipandang dan dipahami sebagai asumsi dasar yang tidak boleh dipertanyakan lagi dalam konteks bela negara. Jadi jelas teman-teman, jawabannya yang paling tepat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung nilai penggenap dan penegas bagi nilai-nilai bela negara.